Selamat pagi, Bu Fida dan juga teman-teman. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Sustainability Report dari PT Waskita Karya. Sebelumnya, sebelum kami memulai presentasi kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada, Saya Rio Bimonata Ramadan dengan NRP akhir 013. Saya Talita dengan NRP terakhir 016. Nama saya Marcelo dengan NRP akhir 035. dan saya Arya Satya Nathaniel dengan NRP akhir 043. Sebelumnya, eh, izinkan kami juga untuk memperkenalkan terlebih dahulu profil singkat dari perusahaan yang akan kami review. Jadi PT Waskita Karya ini berkiprah dalam perkembangan terkait air, termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan, dan irigasi. Dan sejak tahun 1973, PT ini sudah mulai mengembangkan bisnisnya sebagai kontraktor umum yang lebih terlibat dalam berbagai kegiatan konstruksi yang lebih luas, termasuk jalan raya, jembatan, bandara, bangunan, pabrik, dan juga fasilitas industri lainnya. Jadi next. Kemudian visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan Waskita Karya ini sendiri. Yang pertama visinya adalah menjadi perusahaan terdepan dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan dan mempunyai misi melakukan transformasi bisnis yang merupakan salah satu strategi dari 8 stream program penyehatan Waskita Karya, sehingga transformasi besar yang dilakukan tak hanya berorientasi pada keberlanjutan bisnis atau profit, tapi juga berdampak baik bagi keberlanjutan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan juga keberlanjutan kehidupan itu sendiri. Jadi next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pilar ESG yang ada di Waskita itu sendiri. Yang pertama dari pilar environmental. Di sini Waskita sudah banyak berperan di bidang lingkungan dengan beberapa tujuan SDGs di nomor 11, 6, dan 15. Beberapa bantuan yang telah dilakukan oleh Waskita yaitu ada bantuan 8 unit karpet masjid, bantuan 1 unit alat hidroponik, bantuan meja, bantuan dana TJSL untuk program kolaborasi BUMN, bantuan 1 unit instalasi pipa air bersih, bantuan penanaman sebanyak 256 pohon, dan bantuan pembangunan 1 unit MCK di Ponpes. Di setiap kegiatan ini memiliki biaya yang dibutuhkan masing-masing seperti yang dilihat di tabel sebelah paling kanan. Selanjutnya ada pilar sosial. Waskita sendiri telah melakukan beberapa pilar-pilar sosial ini yang salah satunya tujuan SDGs-nya adalah di nomor 2, 1, dan juga 4. Contoh kegiatan yang telah dilakukan yaitu bantuan paket sembako, bantuan dana, bantuan sarana dan prasarana, kemudian ada Waskita Mengajar, bantuan dana pendidikan, dan bantuan tanggap darurat. Yang terakhir untuk pilar governance di Waskita, tujuan dari SDGs-nya yaitu nomor 16 dengan kegiatan publikasi kegiatan TJSL program sarana air bersih, biaya kepesertaan dalam kegiatan TJSL, biaya penilaian SROI, dan iuran keanggotaan dalam forum TJSL BUMN. Baik, selanjutnya untuk strategi keberlanjutan dari PT Waskita itu sendiri. Jadi untuk Waskita sendiri itu telah menyusun grand strategi dengan tema pertumbuhan berkelanjutan atau sustainable growth yang dibagi menjadi 5 strategi, yaitu yang pertama adanya diversifikasi pendapatan, yaitu menyeimbangkan portofolio investasi serta melakukan penetrasi pasar eksternal dan mengelola pendapatan keberlanjutan atau recurring income. Lalu terdapat juga
strategi yang lainnya yaitu efisiensi biaya, di mana efisiensi biaya dilakukan pada segala macam segmen eh, dengan tetap menjaga margin laba usaha melalui perbaikan pada manajemen piutang serta peningkatan kualitas dan QHSE. Lalu yang ketiga adanya pengelolaan pendanaan, di mana pengelolaan pendanaan ini dilaksanakan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang terstruktur, akurat, dan terkendali dengan tetap memenuhi financial covenant yang dipersyaratkan perbankan, menjaga cost of fund, dan menjaga arus kas operasional yang positif. Lalu yang keempat itu ada peningkatan kapabilitas internal. Nah, peningkatan kapabilitas internal perusahaan untuk mendukung pertumbuhannya itu antara lain ada manajemen cash flow, manajemen portofolio, manajemen resiko, standarisasi produksi, optimalisasi dan integrasi sistem SAP, dan pengembangan SDM. Lalu yang kelima yaitu adanya pengelolaan risiko. Nah, pengelolaan risiko yang terukur dan efektif melalui Enterprise Risk Management Framework atau IRM itu sebagai dasar dalam mengambil keputusan direksi agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Oke, mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya itu adanya kinerja dari ESG. Yang pertama ada kinerja environmental, di mana kita bisa lihat di sini terdapat beberapa kenaikan dan penurunan. Bisa dilihat dari penggunaan bahan bakar minyak atau BBM sendiri, dari volume dan energi itu terdapat penurunan. Lalu untuk volume penggunaan listrik, untuk volume dan energinya sendiri itu terdapat kenaikan. Lalu intensitas konsumsi energinya itu eh, menurun dan intensitas konsumsi energi berdasarkan kinerja itu naik dan jumlah emisi gas rumah kacanya itu menurun serta intensitas emisi intensitas emisi gas rumah kaca atau pengamatan dan pemakaian air sini naik. Lalu untuk limbahnya sendiri dari volume dan pengelolaan limbah serta pengelolaan limbah organik dan anorganik itu terdapat penurunan pada eh, tahun 2024 ini. Lalu untuk jumlah pohon yang ditanam serta biaya pengelolaan lingkungan hidup itu pada tahun ini juga terdapat penurunan. Mungkin bisa next. Nah, selanjutnya terdapat di kinerja sosialnya sendiri itu dari pengelolaan ketenaga kerjaan yaitu ada jumlah karyawan, tingkat perputaran karyawan, lalu rata-rata jam pelatihan setiap karyawan, lalu investasi pengembangan kompetensi karyawan. Itu di tahun ini terdapat penurunan dari tahun sebelumnya. Lalu di pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja ketiga atau kecelakaan dari jumlah jam kerja sendiri itu terdapat penurunan dari tahun sebelumnya. Lalu ada insiden near miss itu di tahun ini tuh eh, terdapat kenaikan dibanding tahun sebelumnya dan dari frekuensi rate-nya itu dari tahun sebelumnya itu terdapat penurunan. Lalu di pengelolaan sosial kemasyarakatan itu dari penyaluran dana program TJSL dan penyaluran dana program pendanaan usaha mikro dan kecil atau PUMK itu terdapat penurunan dari eh, tahun sebelumnya. Lalu jumlah penyaluran dana sosial kemasyarakatan seperti program TJSL non PUMK dan program PUMK itu juga terdapat penurunan. Lalu untuk pengelolaan pelanggan di mana ini ada persentase pengaduan pelanggan atau pengguna jasa atau pemberi kerja yang ditindaklanjuti pada tahun ini juga terdapat penurunan. Lalu dari rata-rata hasil survei kepuasan pelanggan itu sendiri di tahun ini juga terdapat penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, bisa di next. Oke, dari
kinerja ekonomi dari operasi pemasaran bisa dilihat bahwa jumlah lelang yang dimenangkan, nilai lelang dimenangkan, serta persentase lelang yang dimenangkan, serta jumlah perolehan kontrak baru. Di sini terdapat eh, penurunan dibanding eh, tahun sebelumnya. Lalu untuk skala usaha berdasarkan kinerja keuangan, di mana pendapatan usaha, rugi rugi tahun berjalan, aset, lalu eh, ekualitas itu eh, terdapat penurunan dibanding tahun sebelumnya. Lalu untuk proporsi nilai kontrak pekerjaan di mana nasional dan lokal, di nasional sendiri itu terdapat kenaikan, namun di lokal sendiri itu terdapat penurunan. Dan kalau dari jumlahnya itu terdapat eh, kenaikan. Oke, mungkin dari kinerja bisa segitu mungkin di next. Kemudian untuk tantangan, nah untuk tantangannya itu atas laporan keberlanjutan tahun 2023, pas kita itu mendapat masukan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam surat nomor S1474 garing PM 212 garing 2024 tanggal 23 Juli 2024. Poin pentingnya itu yaitu masukan yang diberikan OJK mencakup beberapa poin dari surat edaran OJK nomor 16 garing SEOJK 04 garing 2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang belum tercantum, seperti produk ramah lingkungan, perhitungan emisi, limbah dan effluent, dan juga target keberlanjutan. Selain itu, di tahun 2024 telah dilaksanakan asesmen ESG dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di mana hasil asesmen ini memberikan berbagai masukan komprehensif terkait pelaksanaan penerapan keberlanjutan maupun isi dalam laporan keberlanjutan tahun 2023. Atas berbagai masukan tersebut, Waskita terus memperbaiki baik proses dan strategi penerapan keberlanjutan maupun penyusunan laporan keberlanjutan tahun 2024. Next. Kemudian ada komitmen environmental, itu mengacu pada sistem manajemen lingkungan atau ISO 14001 2015. Waskita itu telah melakukan pengelolaan polusi yang dihasilkan dari aktivitas operasional yang dijalankan. Nah, perusahaan itu juga memastikan bahwa polusi yang dihasilkan itu dapat ditekan pada batas yang aman dan juga di bawah nilai ambang batas yang diizinkan. Untuk upaya konservasi lingkungan hidup yang dijalankan oleh perusahaan di sepanjang tahun 2024, antara lain itu yang pertama ada pengukuran emisi alat berat, yang kedua pengukuran emisi kendaraan operasional, yang ketiga ada pengukuran emisi sumber tidak bergerak atau genset, yang keempat ada pengukuran udara ambien area kerja, yang kelima ada pengukuran air permukaan, enam pengukuran air limbah, dan terakhir adalah pengukuran air bersih. Kemudian berdasarkan ISO 14001 2015, komitmen serta usaha pelestarian lingkungan itu juga terus dilakukan oleh perusahaan Waskita, yang mana berupaya dalam melakukan pengelolaan untuk mengurangi dampak lingkungan yang terjadi. Waskita juga telah memiliki pengelolaan sistem pengaduan masalah lingkungan yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Pelaksanaan serta pemantauan juga ditindaklanjuti dari pengaduan masalah dilaksanakan di tingkat proyek secara mandiri, proyek dengan bantuan unit bisnis ataupun proyek dengan bantuan unit bisnis dan kantor pusat. Waskita juga menerapkan langkah terukur dan sistematis untuk memproses pengaduan yang masuk melalui penyediaan formulir register komunikasi terkait masalah yang muncul. Kemudian Waskita juga menyediakan media konsultasi dan partisipasi guna menelusuri penyebab dan juga permasalahan yang terjadi. Untuk perusahaan dalam transformasinya juga bertoleransi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau TBB dan juga SDGs. Hal ini sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk konsisten melakukan green habit dalam keseluruhan pengelolaan gedung operasional, juga sebagai dukungan penerapan green office dan green building Waskita. Upaya ini dilakukan dalam bentuk penghematan energi serta pengelolaan sampah yang merupakan upaya penting dalam pengurangan dampak buruk aktivitas operasional perusahaan terhadap lingkungan. Next. Kemudian ada komitmen environmental,
yang mana dalam prosesnya perusahaan ini menerapkan prinsip pengelolaan terhadap sisa material atau limbah domestik sesuai dengan ketentuan prosedur QHSE, yaitu melalui prinsip reduce, reuse, sama recycle. Untuk reduce sendiri yaitu mengurangi penggunaan bahan atau material yang dapat merusak lingkungan. Implementasi yang dilakukan dengan cara pembelian besi, beton, atau material lainnya sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan. Untuk reuse yaitu dengan menggunakan kembali material yang masih layak dan bisa digunakan. Sedangkan untuk recycle yaitu dengan melakukan daur ulang material atau menggunakan material yang mudah untuk didaur ulang selaras dengan standar dan kualitas yang dibutuhkan. Dalam operasionalnya sendiri, perusahaan ini tuh mengimplementasikan praktik bisnis berwawasan lingkungan dengan metode green construction. Perusahaan secara berkala melakukan perencanaan, identifikasi, dan evaluasi dalam menjalankan operasionalnya serta berupaya untuk menghadirkan dampak positif terhadap efektivitas bisnis yang dijalankan. Selain itu juga, perusahaan juga melakukan pemantauan, pengelolaan, hingga perlindungan keanekaragaman hayati sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Kemudian waskita juga memenuhi kewajiban pembuatan dokumen lingkungan, yaitu DPPL, yang dilaporkan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Lebih dari itu, waskita juga konsisten melaksanakan seleksi terhadap pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan, guna memastikan bahwa pemasok yang digunakan hanya merupakan pemasok dengan orientasi pada pengurangan dampak buruk terhadap lingkungan. Kemudian untuk komitmen sosial, yaitu waskita sebagai BUMN berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan juga terus berkontribusi aktif terhadap Indonesia dengan senantiasa memanfaatkan tenaga kerja lokal di lokasi proyek, UMKM, dan juga produk-produk dengan tingkat komponen dalam negeri yang selaras dengan kebijakan pemerintah. Waskita juga sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, juga berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia yang sejalan dengan arah kebijakan pada RPJPN 2025 sampai 2045, yaitu penguatan integrasi domestik dan konektivitas global untuk mendukung konektivitas agar terintegrasi dan penurunan biaya logistik. Kemudian, kita juga senantiasa memitigasi dampak negatif yang ditimbulkan dalam proses pembuatan dan atau pelayanan jasa. Contohnya yaitu prosedur kita adalah memastikan nilai ambang batas lingkungan sesuai dengan yang diisyaratkan oleh penggunaan jasa. Kemudian dari sisi governance, PT Waskita Karya ini sebenarnya memiliki komitmen. Yang pertama, mereka sebenarnya memahami bahwa dalam perusahaan itu penting dalam membangun suatu kelangsungan bisnis perusahaan dengan mengimplementasikan kebudayaan bisnis. Waskita itu berkomitmen membangun budaya keberlanjutan pada setiap aktivitas bisnisnya dan juga operasional yang dijalankan, dimulai dari top manajemen, kemudian didiseminasikan kepada seluruh karyawan yang di bawahnya. Hal ini bertujuan untuk dapat membangun budaya perusahaan. Maka dari itu, kita melakukan sejumlah program mendukung implementasi budaya keberlanjutan yang terdiri dari programmatic dan customized program yang dilaksanakan di setiap unit dengan melibatkan seluruh karyawan perusahaan. Sementara itu, upaya yang lainnya dalam bentuk menjalankan penilaian perilaku budaya perusahaan dan mendorong motivasi penerapan dengan menunjuk karyawan terpilih untuk menjadi change agent untuk membantu implementasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kemudian di sisi lain, sebagai bentuk penerapan GCG, perusahaan berkomitmen melakukan pencegahan korupsi, diantaranya melalui penandatanganan pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku atau Code of Conduct oleh seluruh insan perusahaan yang berupa fakta integritas. Fakta integritas tersebut merupakan bentuk komitmen dari seluruh insan perusahaan menyangkut Board of Commissioners, Board of Directors, komite, karyawan, ataupun pihak lain yang bekerja di lingkungan perusahaan untuk mematuhi Code of Conduct tersebut. Jadi next. Kemudian dari Waskita Karya ini sendiri dapat dilihat telah meraih beberapa sertifikat dan juga penghargaan. Yang pertamanya ada sertifikat Sukivindo Internasional dengan nomor seri AMS 00471 yang tertera telah menerima sertifikat SNI ISO 14001 tahun 2015. Kemudian pada tahun 2024 sendiri, Waskita telah meraih Top SDGs Award atas programnya, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selaras dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi next. Kemudian dari Waskita Awards ini sendiri bisa dilihat
bisa slide sebelumnya, sorry. Bisa dilihat bahwa ada beberapa sertifikat juara seperti di proyek pengamanan pantai Tanjung Lesung Paket 1, ya, Best Project Awards, kemudian ada proyek Makassar Sewerage B2, juga Best Project Awards dari Infrastructure Division. Kemudian untuk menutup presentasi dari kami, mungkin kami akan memberikan sedikit kesimpulan dan juga saran apakah layakkah host kita ini untuk diinvestasikan atau dikembangkan kembali oleh uang-uang investor atau stakeholder yang lainnya. Mungkin dari kami itu bisa dilihat dari perspektif, visi dan pandangan yang dimiliki oleh perusahaan ini, itu menunjukkan bahwa mereka itu ambisius, mereka memiliki harapan dan juga target-target yang menjanjikan, terlebih dalam kemauan mereka untuk semakin maju sebagai perusahaan yang menekankan sustainability dan juga green work environment dalam kerja mereka. Namun, ketika dilihat lagi dari data yang telah kami sajikan sebelumnya, data kinerja mereka, ini sepertinya masih banyak sejumlah drawback yang menyebabkan adanya penurunan kinerja, seperti mungkin tadi itu dari tahun 2023 ke tahun 2024 sendiri, PT Waskita Karya ini mengalami penurunan yang sangat drastis di kemenangan lelang atau proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan ini. Dari angka 33 ke angka 8 itu adalah penurunan yang sangat-sangat drastis, dan menurut kami itu perlu diperhatikan dan dipertimbangkan kembali. Oleh karena itu, investor dan stakeholder disarankan untuk melakukan due diligence secara cermat sebelum mengambil keputusan dengan menimbang baik potensi ESG yang dimiliki maupun risiko manajemen yang masih berlangsung. Dari kami sendiri itu sarannya mungkin dapat melihat kemajuan atau progres dari PT Waskita Karya di tahun ini, apakah mengalami tren yang naik atau turun, baru menimba lagi. Tapi untuk saat ini kami tidak menyarankan untuk sepenuhnya memberi investasi ke perusahaan ini. Baik, mungkin dari kami sekian hanya seperti itu saja. Dan dari pedoman atau sumbernya kami menggunakan dari dokumen Restructuring and Transformation for Sustainable Tomorrow, restrukturisasi dan transformasi menuju masa depan yang berlanjutan tahun 2024, Sustainability Report dari PT Waskita itu sendiri. Dari kami undur diri, terima kasih telah memberikan kesempatan pada kami hari ini, dan terima kasih telah menyimak dari hasil presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja. Kami menerima segala kritik dan saran. Terima kasih.